Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi an'ama alaina al-Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa harus selalu tersemayam dalam jiwa dan pribadi kita masing-masing, karena terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau seandainya kita disuruh hitung, la tahsuha, katanya, tidak sanggup untuk menghitungnya. Contoh kecil nikmat yang dianggap sepele, nikmat nafas. Nafas kalau 1 menit atau 2 menit atau sampai 5 menit diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah pindah alam, pindah ke alam baka, pindah ke alam kuburan. Sepele. Kita melihat ini yang bagian kecil dari tubuh kita, nafas. Jadi ketika Allah menghentikan nafas seseorang, maka dipastikan akan pindah alam, ke alam kubur. Jadi itu baru sedikit nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya. Belum lagi nikmat-nikmat kesehatan yang lain yang diberikan, mata, telinga, tangan, kaki. Maka seyogianya seluruh jasad kita itu harus menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di yaumil akhir nanti semua raga kita ini, mata, hidung, telinga, kaki, tangan, itu akan menjadi bersaksi terhadap amal-amal kebajikan kita selama kita hidup di dunia. Oleh karena itu, maka mari tanpa henti-hentinya kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita melalui melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Selawat dan salam sama-sama selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bulan ini masih sebagian umat Islam itu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Aceh di sini sejarahnya itu ada sampai 3 bulan, ada Maulid awal, Maulid wusta, dan Maulid akhir. Ini tujuannya adalah hanya satu, di samping untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Aceh di sini, mengambil momen untuk kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ajang untuk
bermasyarakat. Jadi menjalin hubungan antara keluarga dengan keluarga, masyarakat dengan masyarakat antar desa. Misalnya antara keluarga dengan keluarga, keluarga yang tidak mampu, karena ritual di Aceh di sini segala bentuk perayaan itu dibarengi dengan makan. Ya, dibarengi dengan makan. Dan makanannya pun khusus. Ini tradisi, bukan bagian daripada rutinitas keagamaan. Jadi segala sesuatu pekerjaan untuk mengumpulkan orang pada zaman dulu ini sebenarnya. Dan bahkan sekarang kita itu mau mengundang seseorang, mau kita ngadakan rapat, mau apa segala macam, pasti dihidangkan makanan, karena kalau ada makanan berarti itu sudah meriah. Jadi berdasarkan itu makanya ritual perayaan Maulid di Aceh di sini beda. Jadi setiap tempat itu bisa berbeda-beda perayaan Maulid. Di Aceh bisa sampai 3 bulan. Di Jawa itu dengan merayakan dengan hasil panen, hasil alam. Di berbagai daerah yang lain, khususnya di Indonesia di sini berbeda-beda. Karena ini adalah merupakan budaya. Jadi momen kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diselipkan dengan budaya. Jadi ada dasarnya bagi mereka. Kenapa sampai 3 bulan? Jadi pada masa sebenarnya perayaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada pada zaman Rasulullah, tidak ada pada zaman sahabat, yang ada pada zaman Fatimiyah itu dimulai di Mesir, lalu kemudian berkembang dengan penyiaran agama Islam ke seluruh dunia sampai ke Nusantara. Maka di Indonesia pun demikian, dirayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh masyarakat dan oleh raja-raja. Jadi raja yang pertama di Aceh di sini, Malikus Saleh, juga merayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai 3 bulan itu pada masa Iskandar Muda. Jadi semangatnya adalah untuk bermuamalah dan bermasyarakat. Nah, itu intinya Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apalagi zaman sekarang, kalau tidak diceritakan dalam momen-momen tertentu, maka sangat sulit bagi generasi muda sekarang ini untuk mendapatkan pemahaman tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diambil momennya itu pada masa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk menambah keimanan karena itu adalah bagian daripada rukun iman. Baik, terima kasih atas waktunya yang kami hormati mudir kita Ustadz Arifin, para asatiz dan ustadz-ustadz yang berhadir pada malam yang berbahagia ini di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka pengajian mingguan. Seyogianya pada malam ini yang mengisi Ustadz Muhsin, kajian fikih. Namun beliau 2 hari yang lalu disampaikan berita bahwa tidak bisa hadir karena mengisi pada kewajibannya, karena beliau adalah merupakan dai kecamatan, jadi memiliki tanggung jawab terhadap pengajian di tengah-tengah masyarakat. Jadi oleh karena itu pada malam ini saya yang menggantikannya
dengan kajian hadis kita. Jadi kita teruskan kajian hadis kita, di mana hadis pada malam ini yang kita bacakan, yang kita telaah, yaitu hadis yang kelima dari kitab Matan Arba'in. Apa isi dari kandungan hadis yang kelima di sini? Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mukminin Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang kelima ini hadis yang berkenaan dengan bid'ah. Nah, bid'ah yang selalu menjadi perdebatan antara kelompok per-kelompok, antara ahlu sunnah, antar ahlu sunnah. Jadi hadis ini yang bukan penyebabnya hadis sebenarnya, karena pemahaman terhadap hadis ini yang berbeda-beda. Jadi bid'ah katanya, kalau bid'ah masuk neraka. Orang Arab mengatakan banyak umat muslim di Asia Tenggara khususnya Indonesia melaksanakan ritual keagamaan ini dibaluti dengan bid'ah-bid'ah. Bid'ah ini, apa yang dimaksud bid'ah? Bid'ah baru kalau dalam bahasa. Bada'a. Bada'a dalam Al-Quran itu ciptaan. Jadi ada suatu tindakan ataupun pekerjaan yang baru menurut syariat. Yang baru, yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan bid'ah. Jadi seringkali orang menyebut perkataan bid'ah nggak boleh dikerjakan. Jadi kalau dikerjakan dhalalah katanya, dhalalah finnar. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan penambahan keagamaan, penambahan kegiatan dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah mahdhah, maka itu disebut dengan bid'ah. Misalnya menambah rukun dalam pekerjaan salat, itu bid'ah. Menggantikan bahasa dalam beribadah salat, dalam melaksanakan salat, itu bid'ah. Tidak ada dalilnya, tidak ada dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian daripada bid'ah ini adalah melaksanakan ataupun menciptakan kegiatan keagamaan tidak berdasarkan dalil Al-Quran ataupun hadis. Sebagian ulama menambahkan ijma'. Kemudian ada qiyas, ada uruf. Jadi kalau misalnya sebagian ulama mengatakan kalau ada dilaksanakan oleh para tabi'in atau para ulama kemudian disepakati itu adalah sebagai bagian daripada ibadah, maka tidak disebut dengan bid'ah. Karena ada khilaful ulama, di situ ada berbagai macam pendapat. Ada yang membagikan bid'ah itu ke dalam dua bid'ah, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Jadi intinya bid'ah ini adalah yang banyak dilakukan adalah kegiatan-kegiatan sunnah, fadail a'mal. Jadi untuk
fadilah dalam melaksanakan ibadah. Jadi makanya ada sebagian ulama mengatakan boleh bid'ah hasanahnya, walaupun tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadis. Contohnya, bid'ah yang paling bagus adalah solat tarawih berimam, karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada dilaksanakan, tapi para sahabat itu mengadakannya. Nah, itu diantara bid'ah yang hasanah yang dikategorikan, dibagikan oleh sebagian ulama. Dalam hal ini misalnya Imam Nawawi. Ada sebagian khususkan membagikan bid'ah ini sampai kepada 5. Sama seperti wajib, kemudian sunnah, kemudian apalagi makruh, mubah, haram. Ada sebagian ulama yang membagikan itu. Tapi intinya bukan pada itu. Jadi kalau kita mengikuti dari pendapat Imam Nawawi, maka ada bid'ah di situ, ada bid'ah yang baik, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang sayyi'ah ini yang tidak boleh dilaksanakan. Bahkan kalau dilaksanakan tidak sah ibadah dan haram. Seperti menambah rukun salat tadi, kemudian menggantikan menggantikan bacaan Al-Quran dari bahasa, menggantikan bacaan salat ini dari bahasa Arab ke bahasa daerah atau bahasa lainnya. Allahu Akbar kita gantikan dengan Allah Nanggadang, bahasa Sifari. Tidak boleh. Atau Allahu Akbar, Allah cukup raya, dengan bahasa kita, bahasa Aceh. Tidak boleh. Itu menambah-nambahkan, mengada-ngadakan. Dolalah. Besar ini dosanya. Karena ad-dalalatu di ujung daripada hadis ini, ad-dalalatu finnar. An ummil mu'minin tadi diawali dengan an ummil mu'minin. Ummul mu'minin siapa di sini? Ummul mu'min. Ummu itu satu. Kalau ummahat banyak. Jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan ummahatul mukminin. Jadi kalau ummu, makanya di sini an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah di sini. Kenapa ummi Abdillah? Sebagian menafsirkan karena ada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam saya tidak pasti riwayatnya, meninggal sebelum lahir, dinamakan dengan ummu, dengan Abdillah. Lalu kenapa ummi Abdillah di sini juga disebut? Karena nama Abdullah dengan Abdurrahman ini adalah nama yang disayangi oleh Allah Subhanahu, nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kalau sudah berumah tangga, taruh nama Abdullah, taruh nama Abdurrahman. Jangan taruh nama Gorbachev, ya kan? Tidak disukai, tidak disengani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih nama yang disenangi, Abdullah. Abdullah itu apa artinya? Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, Ar-Rahman, apa artinya Rahman? Ya, penyayang. Abdurrahman, hamba ya, penyayang. Abdurrahman War-Rahmanur Rahim adalah bagian juga daripada nama Allah dalam Asmaul Husna.
Wallahu rahmanur rahim, malikul qudusus salamul mu'minul hayyul azizul jabbar mutakabbir ila akhirih. Itu merupakan nama-nama asma Allah yang ada, yang termaktub di bagian akhir di Al-Quran. Jadi Ummul Mukminin ini, Ummu Abdillah di sini banyak tadi tujuan-tujuannya yang disebut yang telah kita sebutkan itu tadi. Yang pertama ini mungkin karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai anak, namun meninggal sebelum lahir, itu disebut dengan Abdullah. Yang kedua, karena nama Abdullah ini adalah nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini disebut Ummul Mukminin, di sini yang dimaksud adalah Aisyah. Aisyah ini salah satu istri yang disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Aisyah adalah wanita yang banyak merawi hadis. Makanya bersumber kebanyakan hadis-hadis itu adalah dari Aisyah. Karena Aisyah ini adalah orang yang selalu berada dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tahu karena istrinya. Lalu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi saya artikan, bersumber dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat hal yang baru dalam urusan ibadah kami ini yang tidak ada dasar hukumnya, maka dia tertolak. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih. Jadi martabah yang awal, martabah al-ula, karena dirawikan oleh dua martabah. Yang pertama perawi yang hadis yang sahih itu Bukhari martabahnya, yang kedua Muslim, dan seterusnya. Jadi hadis ini didapati di dalam Sahih Bukhari nomor 2550, kemudian di Imam Muslim dalam Sahihnya di nomor hadis 1718, Imam Abu Daud nomor 4606, Imam Ibnu Majah, banyak perawi-perawinya sampai 12 imam yang merawikan, mencantumkan hadis ini di dalam kitabnya. Jadi secara umum makna daripada hadis ini adalah larangan untuk seseorang, tidak laki-laki, perempuan, ulama, ajam, orang ajam, masyarakat biasa, kemudian penguasa, tidak boleh mengada-ngadakan dalam urusan agama, menambah-nambahkan hal yang baru dalam beribadah, meskipun dia sultan, meskipun dia amir, meskipun dia ulama. Kalau kerasnya, kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian tidak ada di dalam kesepakatan ulama, ijma', maka tidak boleh untuk ditambahkan. Nah, ini hadis yang pertama, dasar
untuk tidak mengada-ngada dalam beribadah. Karena begini, kadang-kadang kita terlalu semangat dalam beribadah, ya kan? Sehingga yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 4 rakaat, biar kita mendapatkan pahala yang lebih, lalu kita tambahkan 1 rakaat lagi. Pikiran kita, ya kan? Misalnya sholat Isya 4 rakaat. Ini biar mantap lah. Tambah 1 rakaat lagi biar lebih afdol. Tidak, tidak boleh. Itu sudah mengada-ngada. Nah, sudah namanya ahdasa. Jadi menciptakan hal yang baru. Dalam hal yang baru ini adalah khusus ke dalam urusan ibadah dan agama. Kalau urusan-urusan yang lain, silahkan. Menciptakan pesawat, menciptakan mobil, menciptakan lapangan terbang, menciptakan motor dan segala macam, itu adalah merupakan urusan yang mubah, urusan dunia. Silahkan diciptakan, malah disuruh untuk menciptakan untuk kebutuhan umat manusia dalam mengarungi kehidupan di sini. Harus ada yang baru, inovasi. Kalau bahasa kita sekarang ini yang keren, berinovasi. Jadi ahdasa di sini, bid'ah ini adalah inovasi. Nah, dalam pikiran, dalam pemikiran, itu boleh berinovasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Dari zamannya telepon tali, pakai dulu telepon pakai telinga di sini, kan? Kemudian berinovasi, berubah dia menjadi handphone genggam. Nokia, Ericsson dulu zaman 90-an. Sebelum 90-an, 80-an itu zaman telepon. Orang mau telepon itu harus, kalau nggak ada di rumah, harus ke wartel, warung telepon. Kemudian berubah karena inovasi, diciptakanlah hatif. Jadi yang model yang genggam, jadi nggak perlu lagi pakai tali-tali. Kemudian sekarang dari genggam menjadi Android dan sebagainya. Sudah bisa melihat gambar, ya kan? Sudah bisa melihat gambar. Kalau dulu telepon tidak bisa melihat gambar, sekarang telepon sudah bisa mentampilkan layar. Jadi apa yang kita lakukan di sini pada saat itu bisa diketahui oleh saudara kita yang tersambung dengan calling kita, tersambung dengan handphone kita di seberang sana, di luar negeri sana, pada jam yang sama. Nah, ini kecanggihan. Nah, ini nggak apa-apa. Ini adalah hal urusan dunia. Dulu tidak ada pesawat, yang ada balon udara. Itu pun diciptakan oleh orang Muslim. Lalu dari balon udara itu berkembang menjadi pesawat. Nah, sampai ada yang pesawat perang, pesawat yang terbangnya kecepatan sekedip mata. Nah, ini adalah bagian daripada inovasi, bid'ah. Nah, itu bid'ah juga, tapi bid'ahnya di dalam kehidupan dunia itu enggak bermasalah. Silahkan berpikir untuk berkreasi terhadap duniamu, tidak mengapa. Tapi dalam hal beribadah, itu tidak dibolehkan. Nah, termasuk hal-hal yang sunat. Meskipun sebagian ulama membolehkan
untuk fadailul a'mal, untuk menambah kegiatan-kegiatan amaliyah yang baik. Jadi ketimbang melakukan hal-hal yang tidak berguna, maka misalnya memang di dalam Al-Quran ataupun hadis banyak makna-makna yang masih umum. Berzikir misalnya kan, berdoa, ud'uni astajib lakum katanya kan, berdoa di dalam Al-Quran di sini tidak ditempatkan ataupun tidak dinyatakan pada waktu-waktu yang tertentu pula, sehingga ditafsirkan oleh para ulama-ulama bahwa setelah sholat ada berdoa, walaupun sebagian ulama itu tidak membolehkan, mengatakan bahwa itu adalah tetap bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi padahal di dalam Al-Quran di sini ada petunjuk secara umum, ud'uni astajib lakum misalnya, itu contohnya. Jadi makanya di dalam pemahaman Syafi'iyah ini khususnya yang dipahami oleh Imam Nawawi, membagikan bid'ah ini ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang sayyi'ah ini adalah yang melanggar dari ketentuan kewajiban. Itu yang sayyi'ah tidak boleh. Kalau hasanah yang masih, meskipun itu masih sedikit sekali makna daripada penggunaan ataupun faedah daripada sunnah-sunnah itu. Tapi pada intinya mungkin kalau kita mengkaji-kaji, misalnya kenapa ada zikir setelah sholat, ya kan? Zikir setelah sholat, karena kita berkumpul mungkin dalam kehidupan kita, berkumpul kemudian duduk bersimpuh hanya beberapa menit saja, setelah itu kita akan pergi dan entah kemana, dan tidak ada kata-kata astagfirullah, tidak ada zikrullah. Mungkin dalam hal-hal kondisi-kondisi yang demikian itu, makanya digunakan untuk cara beribadah, cara berzikir kepada Allah, cara beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga mengambil momen-momen yang tertentu. Kalau dicari di dalam Al-Qur'an itu malah tidak ada. Makanya sebagian daripada ulama itu membid'ahkannya. Jadi oleh karena ini kita di sini berdiri pada yang pertengahan. Jadi kalau menganggap bahwa itu adalah bagian daripada perintah Allah, misalnya berzikir, maka gunakan berzikir ini. Tidak mesti setelah salat saja, bahkan sambil duduk, qiyamau wa qu'uda katanya kan, sambil berdiri, sambil tidur pun disuruh kita berzikir. Malah berzikir ini ada berzikir dengan lafzi, ada berzikir dengan lisan, ada berzikir dengan lisan, ada berzikir dengan qalbi. Kalau berzikir dengan qalbi ini masuk kepada tadabbur. Dia melihat sesuatu ciptaan Allah, lalu dia berzikir subhanallah atas kekuasaan Allah yang maha besar, sehingga menimbulkan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini saya tidak menjelaskan secara runut sekali tentang bid'ahnya di sini. Dan kami yakin bahwa ananda semua di sini sudah sangat paham. Jadi kalau yang wajib itu tidak ada toleran. Kalau yang sunnah ini, kemudian apalagi yang fadail ini, yang mau melaksanakan silahkan, yang tidak ya tinggalkan. Artinya kalau yang dilarang memang bid'ah itu yang menjurus kepada sayyi'ah, yang tidak pernah ada dalam dalil Al-Quran, dan kemudian dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan ijma' ulama, maka lebih baik itu ditinggalkan. Ini hadis yang kelima. Kemudian wa fi riwayah li Muslim, dalam kitab sahih Muslim menambahkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak sesuai dengan urusan agama kami, maka dia tertolak. Jadi sia-sia kita melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya. Jadi kalau mau dikaji, banyak sekali sebenarnya bid'ah-bid'ah yang kita lakukan, termasuk ziarah kubur katanya kan, ziarah kubur meskipun ada dalil yang nasnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayahnya tidak begitu sahih. Kemudian apa lagi? Banyak sekali, karena datangnya Islam ini ke Nusantara, ke berbagai daerah, ada asimilasi budaya, ada pencangkokan budaya orang timur, orang Asia Tenggara dulu, apalagi yang di Jawa di sana. Makanya banyak sekali khurafat yang termasuk dikategorikan ke dalam agama. Bahkan orang melaksanakan kegiatan keagamaan lebih mementingkan takziah wirid Samadiyah. Jadi Samadiyah dianggap itu Islam yang paling benar, kan? Sholat sementara ditinggalkan. Nah, jadi kan kebanyakan kita kan terbalik. Jadi hal-hal yang tidak ada dalilnya yang khusus, kemudian itu dijadikan rutinitas keagamaan. Malah itu dijadikan sebagai dihukum secara adat kita kalau misalnya tidak hadir ke Samadiyah malam ketiga, malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ketujuh dalam rutinitas Samadiyah itu. Maka dianggap kita ini tidak beragama dengan benar. Nah, ini adalah pikiran-pikiran yang salah. Padahal itu adalah bukan bagian daripada agama yang sesungguhnya, karena niatnya adalah untuk menghibur, kan tujuannya datang bertakziah ke tempat orang yang meninggal, orang yang mati, adalah untuk menghibur, kan? Untuk menghibur. Jadi menghibur saudaranya yang ditinggalkan. Kemudian ketika dia meninggal adalah mengambil hikmah atas kematiannya, karena kematian ini dianggap sebagai kiamatus sughra. Jadi kiamat yang di antara kiamat yang kecil adalah meninggal, karena putus hubungan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi orang yang disunatkan untuk ziarah ketika orang meninggal, supaya kita mendapatkan pelajaran dari orang yang meninggal ini tadi, bahwa ajal itu tidak sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicatat oleh manusia. Kalau dicatat oleh manusia, mudah sekali kita tahu kita berapa umur kita. Jadi kita kalau sudah mendekati ajal, nggak keluar dari masjid, kan? Begitu. Jadi makanya ajal ini tidak tercatat. Nah, oleh karena itu makanya semangat keagamaan di ketimuran ini itu lebih banyak berasimilasi, mengadopsi dari semangat kearifan lokal. Jadi kalau ditanya kepada saya, ya kalau selama itu tidak melanggar dari syariat agama, dari perintah martabat yang pertama adalah wajib, maka ya silahkan saja. Tapi nilainya ini tidak banyak-banyak nilai ibadah kita.
nggak ada, nggak, malah kalau di dalam hadis ini ditolak katanya. Jadi itu makna daripada bid'ah. Masih ada waktu lagi untuk kita lanjutkan satu hadis lagi. Hadis yang keenam, dalil tentang halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man ittaqa syubhatin faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'al haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi muharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu. Di sini agak panjang. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang keenam ini hadis yang bersumber dari Abdullah Nu'man bin Bashirah radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Syubhat artinya samar-samar antara halal dan haram yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang dan yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Sedikit lagi ya, ini mungkin 5 menit saja saya terangkan ini tentang hadis yang berkenaan dengan halal dan haram, karena jelas al-halal itu jelas. Ini kaitannya lebih banyak kepada fikih. Ini misalnya al-halal, makanan yang dihalalkan dalam Islam apa? Makanan yang dihalalkan di dalam Islam. Binatang, ada ininya, ada kategorinya. Binatang buas tidak dihalalkan, termasuk seperti af'a, ular. Yang dihalalkan ayam, apalagi kambing. Itu pun ada syaratnya. Ketika dia sembelih mengucap bismillah. Pisaunya harus tajam. Nih yang laki-laki nanti belajar motong sama Ustaz Arifin untuk potong kambing, potong ayam atau potong sapi. Saya nggak berani. Jadi itu halal, jelas kan? Halal yang bisa dimakan. Tidak dalam kategori makanan yang riswah, makanan yang korupsi, makanan yang didapatkan atas dasar korupsi, makanan yang didapatkan atas dasar mencuri, itu haram. Jadi dilarang di dalam agama. Yang halal
makanan yang didapatkan secara halalan thayyibah, itu silahkan dimakan. Jadi jelas di sini al-haram, al-halal wal haram itu jelas. Ada yang samar-samar, ini yang menjadi manusia yang kebanyakan, kaum muslimin yang kebanyakan bukan tidak mau memahaminya, bukan tidak mengerti, tapi tidak mau untuk memahaminya. Jadi contohnya apa? Makanan yang samar-samar, misalnya binatang buruan, anjing. Anjing ini kalau di dalam Islam dulu dijadikan sebagai binatang untuk memburu kibas dalam hutan, memburu kelinci, memburu kijang dan lain sebagainya, yang binatang yang halal untuk dimakan. Jadi ketika dilepaskan binatang itu diucapkan bismillah dulu, itu dibolehkan. Nanti di dalam kitab fikih ini ada penjelasannya. Nah, kemudian ada binatang yang lain, ada anjing yang lain memburu pada binatang yang sama. Nah, ini contoh untuk antara halal dan haram itu, yang dinamakan dengan subhat. Jadi itu disuruh tinggalkan binatang buruan ini. Kenapa? Karena kita khawatir bahwa yang menggigit binatang itu adalah anjing, bukan anjing yang dibacakan bismillah itu tadi, anjing orang lain yang mungkin saja anjing liar yang tidak diucapkan bismillah. Nah, itu tidak boleh. Atau ada dua pemburu di situ, ada busur atau panah, jadi sama-sama memburu, satu orang Islam, satu orang Kristen atau di luar agama kita, maka yang kena buruan itu, jadi di buruan itu kenanya samar-samar. Apakah kenanya karena kita atau kenanya karena orang lain? Maka itu disuruh tinggalkan. Itulah yang disebut dengan syubhat. Atau dalam bahasa sekarang ini, kalau kepiting, ada kepiting. Kalau kepiting yang hidup di dalam air saja itu dibolehkan. Tetapi kalau hidup yang di dua air, hidup di dua alam, yang pertama dia hidup di daratan, kemudian dia juga hidup di dalam air. Nah, ini subhat namanya. Jadi binatang ini sebaiknya tidak dimakan, meskipun enak sekali kepiting kan. Tapi kalau yang kepiting yang jelasnya memang dia hidupnya di dalam air, seperti ranjungan, apalagi kepiting Alaska, itu jelas dia bahwa karena tidak boleh memakan binatang yang hidup di dua alam, kuncinya dalam Islam. Jadi berdasarkan itu maka kepiting, menurut sebagian, maka itu dikatakan makruh. Jadi tidak sepenuhnya bisa dimakan. Jadi lebih baik hal-hal yang demikian untuk ditinggalkan. Masih banyak sekali contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita yang menyangkut dengan syubhat. Jadi makanya ada sebagian kawan-kawan yang kerja di pemerintahan itu malah meninggalkan pekerjaannya karena menganggap bahwa honorium yang dia dapatkan itu adalah bukan sepenuhnya halal, karena dikumpul dari berbagai macam pajak. Ada pajak
apa namanya, pajak bangunan, ada pajak restoran, ada pajak penjualan babi, ada pajak penjualan miras dan lain sebagainya. Ini yang ekstrim, yang berpikir bahwa itu adalah bagian yang syubhat. Jadi mereka meninggalkan. Ada yang lebih lunak pemikirannya bahwa kita bekerja kepada pemerintah. Jadi pemerintah yang menggajikan kita sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi makanya antara keduanya ini, itu yang dinamakan dengan subhat. Jadi kalau untuk subhat ini lebih baik untuk ditinggalkan. Ini dicontohkan sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Jadi misalnya ini ngawon kambing kan, dalam ada batasnya bahwa kambing ini atau biri-biri ini sudah berdiri cari makan di tempat yang di batas yang dilarang. Kalau masuk ke sana itu sudah punya orang, jadi ketika dia makan rumput ataupun tanaman, sudah tanaman orang. Nah, lebih baik makanya itu disuruh jaga. Dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Jadi lama kelamaan pasti dia akan memasuki lahan ataupun tempat yang rumputnya di sana, yang meskipun dilarang, dia akan memasuki untuk mencari rumput yang hijau, yang bagus itu tadi. Maka ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Jadi oleh karena itu penting untuk dipahami dan dijaga bahwa makanan yang kita makan ini harus benar-benar terjaga halalan thayyibah. Kenapa? Ini akan menjadi darah daging kita. Jadi kalau misalnya rusak daging kita ini, rusak darah kita ini, tercemar dengan makanan-makanan yang tidak benar, tidak halalan thayyibah, maka amal-amal kita itu semuanya juga akan ikut rusak seluruh jasadnya, dan jika dia buruk maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Wallahu a'lam bishawab. Nastamir insyaallah fi yaumil ati. Nakhtafi satana bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.